Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi dari Jepang berjudul Grave of the Fireflies. Cerita dimulai dengan adegan yang sangat memilukan dan memperlihatkan seorang remaja laki-laki yang kumuh dan sangat lemah di stasiun kereta api. Tak lama, ia pun meninggal dunia. Cerita kemudian mundur beberapa bulan sebelum kematian remaja laki-laki tersebut. Remaja laki-laki yang bernama Seita dan adik perempuannya, Setsuko, tinggal bersama ibu mereka. Ayahnya adalah seorang perwira angkatan laut Kekaisaran Jepang yang sedang berperang di lautan. Pada suatu hari, kota tempat mereka tinggal diserang oleh bom api oleh pesawat-pesawat Amerika. Sirin tanda bahaya sudah terdengar dan para warga mulai berlarian untuk pergi ke tempat perlindungan. Sita langsung bergegas menguburkan barang-barang berharga dan makanan di halaman rumahnya. Sita pun berusaha membawa Setsuko ke tempat perlindungan. Sayangnya mereka terpisah dari ibu mereka. Seluruh kota mulai dilalap oleh api dan warga-warga berlarian menyelamatkan diri. Sita yang sedang menggendong Setsuko juga ikut lari menyelamatkan diri hingga ke area pantai. Sita dan Setsuko pun berlindung di bawah jembatan. Pemandangan setelah kejadian itu sangat mengerikan. Sisi kota sudah hangus dan rata dengan tanah, begitu pula rumah mereka. Setelah itu, mereka pergi ke gedung sekolah yang sudah menjadi tempat pengungsian. Di sana, Sita diberitahu bahwa ibunya mengalami cedera yang sangat parah akibat bom dan kini sedang dirawat. Sita tidak ingin adiknya khawatir, sehingga tidak memberitahukan kondisi ibunya. Tak lama kemudian, ibu mereka meninggal akibat luka-luka yang sangat parah. Sita merasa tak bisa memberikan kabar buruk ini pada Setsuko dan merahasiakan kematian ibunya. Setelah kehilangan ibu mereka, Sita dan Setsuko terpaksa harus tinggal dengan bibi mereka yang berada di daerah lain. Bibi mereka bersedia menampung Sita dan Setsuko di rumahnya. Keesokan harinya, Sita kembali ke reruntuhan rumahnya untuk mengambil barang-barang yang sudah dikuburnya sebelum penyerangan musuh. Setelah kembali ke rumah bibinya, barulah ia memberitahukan kepada bibinya tentang kondisi ibunya. Malam harinya, Sita mengajak Setsuko untuk keluar jalan-jalan. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak sekali kunang-kunang yang indah. Sita juga menyuruh Setsuko untuk menutup mata dan memberikan permen buah kesukaan Setsuko. Setsuko yang sangat menyukai permen buah pun kegirangan. Keesokan harinya, Sita dan Setsuko sedang di kamar dan bersantai. Bibinya kemudian bertanya, apakah Sita tidak sekolah atau bekerja? Sita pun mengatakan kalau pabrik baja tempat dia bekerja sebelumnya sudah hancur akibat serangan bom. Sekolah tempat ia belajar juga sudah hangus terbakar. Bibinya juga mengingatkan Sita untuk tidak lupa mengirim surat kepada ayahnya lewat kantor angkatan laut. Sita ternyata sudah mengirim surat kepada ayahnya sejak hari pertama ia pindah ke rumah bibinya. Di pagi hari yang cerah, Sita mengajak Setsuko untuk pergi ke pantai. Keduanya bermain dan berenang dengan gembira. Saat tengah asyik bermain, Sita teringat akan masa lalu ketika ia, Setsuko dan ibunya tengah berlibur di pantai. Tiba-tiba suara sirin yang berbunyi langsung membuatnya sadar dan segera menyelamatkan diri dengan Setsuko. Suatu hari, bibi mereka mengusulkan untuk menukar kimono peninggalan ibu mereka demi beras. Setsuko yang mendengar itu pun menangis karena tidak ingin kimono ibunya diambil. Sita berusaha menenangkan Setsuko karena memang itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan makanan. Mereka pun mendapatkan 15 kg beras dari hasil penukaran kimono peninggalan ibunya. Perlahan, sikap bibi terhadap Sita dan Setsuko mulai berubah. Bibinya mulai mengeluhkan bahwa Sita dan Setsuko tidak berkontribusi dan hanya menjadi beban tambahan karena harus membagi makanan dengan mereka. Ditambah lagi dengan Sita yang tidak bekerja dan disebut hanya malas-malasan. Karena konflik tersebut, Sita dan Setsuko kini harus memasak makan malam masing-masing. Besoknya mereka pergi ke kota untuk mengambil uang tabungan ibunya. Uangnya dipakai untuk membeli perlengkapan masak. Hari demi hari, perkataan bibi mereka semakin tajam. Bibinya juga mengatakan, bukannya mereka ada kerabat di Tokyo? Ternyata Sita dan Setsuko memiliki kerabat dari pihak ibunya di Tokyo, namun Sita tidak mengetahui alamat mereka. Sita yang tidak tahan pun memutuskan untuk membawa Setsuko keluar dari rumah bibinya. Di pagi hari,
Shita pun berpamitan dengan bibinya dan bilang akan tinggal sendiri dengan Setsuko. Bibinya juga tidak menahan mereka dan membiarkan mereka pergi. Mereka akhirnya menemukan tempat tinggal sementara di sebuah gubuk dekat dengan danau. Di sana, Shita dan Setsuko berusaha untuk mandiri, bermain bersama, masak bersama, makan, dan menikmati kebebasan bersama tanpa harus merasakan tekanan dari bibi mereka. Setiap malam, Shita dan Setsuko pergi ke dekat danau untuk mencari kunang-kunang sebagai sumber penerangan mereka. Keesokan paginya, tampak Setsuko sedang mengubur kunang-kunang yang sudah mati. Ternyata Setsuko sudah mengetahui kalau ibunya sudah meninggal dari bibinya. Awalnya semua terasa bahagia dan baik-baik saja. Namun, kehidupan mereka perlahan memburuk karena kekurangan makanan dan kondisi yang keras. Suatu hari, Shita mencoba untuk membeli beras pada petani. Namun petani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dijual padanya. Petani itu juga memberikan nasihat kepada Shita untuk kembali saja ke rumah bibinya karena segala sesuatu kini dijatah oleh pemerintah, termasuk makanan. Petani itu juga menyarankan Shita untuk meminta maaf kepada bibinya dan mengatakan kalau mereka tidak akan bisa bertahan di luar sendirian. Namun, karena harga dirinya, Shita enggan kembali ke rumah bibinya. Akibat perang yang berkelanjutan, Shita semakin kesulitan mendapatkan makanan. Shita berusaha mencari makanan dengan cara apapun yang ia bisa lakukan. Mulai dari menjual harta benda keluarga mereka, hingga mencuri dari petani. Sayangnya, kesehatan Setsuko terus menurun. Suatu hari, Shita ketahuan sedang mencuri di kebun dan dihajar oleh pemilik kebun. Ia pun dibawa ke kantor polisi dengan kondisi sudah babak belur. Untungnya petugas di sana baik dan memperbolehkannya untuk pulang. Hari demi hari berlalu, serangan udara oleh tentara musuh semakin sering terjadi. Bukannya mengungsi, Shita malah masuk ke rumah-rumah warga saat para warga sedang mengungsi akibat serangan Amerika. Ia mengambil makanan dan apapun yang ia bisa untuk adiknya. Sayangnya kondisi Setsuko semakin hari semakin lemah. Suatu hari, Shita menemukan Setsuko yang jatuh pingsan. Shita pun bergegas membawanya ke dokter. Setelah diperiksa, dokter dengan dingin mengatakan bahwa yang dibutuhkan Setsuko bukanlah obat, melainkan makanan karena ia mengalami malnutrisi akibat kekurangan gizi. Dengan hati yang hancur, Shita pergi ke bank untuk menarik uang tabungan terakhir orang tuanya. Di sana, ia mengetahui bahwa Jepang telah menyerah dalam perang dan ayah mereka mungkin telah tewas di lautan. Kini, Shita tahu bahwa ia benar-benar hanya sendirian. Saat kembali ke tempat tinggalnya, ia menemukan Setsuko yang sudah terbaring lemah. Setsuko mulai berhalusinasi dan mengunyah kelereng yang dikiranya adalah permen buah. Shita pun mengeluarkan kelereng dari mulut Setsuko. Dengan polosnya Setsuko menunjukkan bola nasi yang ia buat dari tanah dan menawarkan kepada Shita untuk dimakan. Shita yang kembali dengan makanan pun menyuapkan semangka kepada Setsuko. Shita juga meninggalkan beberapa potongan semangka dan memasak nasi untuk Setsuko. Dengan suara yang lemas, Setsuko mengucapkan terima kasih kepada Shita dan tertidur. Sayangnya, Setsuko tidak pernah bangun lagi dari tidurnya. Setsuko pun meninggal dunia di gubuk tempat ia tinggal dengan kakaknya. Shita yang tertekan hanya bisa diam dan melihat ke arah adiknya karena telah gagal melindungi adik satu-satunya. Keesokan paginya, Shita membeli aran yang akan digunakan untuk mengkremasi adiknya. Shita memasukkan barang-barang dan boneka kesukaan Setsuko untuk dikremasi. Shita kemudian mengkremasi tubuh Setsuko dan abunya disimpan di dalam kaleng permen yang selalu dibawa adiknya. Yang menjadi ironi adalah perang telah usai sehari setelah kematian Setsuko. Kita diperlihatkan aktivitas Setsuko selama masih hidup saat ditinggal sendirian oleh Shita ketika mencari makanan. Setsuko terlihat riang dan bermain sendiri, namun sebenarnya sangat kesepian. Di akhir film, terlihat Shita dan Setsuko dipertemukan kembali. Shita dan Setsuko terlihat bersama-sama duduk di atas sebuah bukit, memandangi kota yang sudah modern. Dan begitulah akhir cerita dari film Grave of the Fireflies.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.